Pangeran Diponegoro tolak bantuan Nyi Roro Kidul menumpas Belanda. Begini kisahnya. Bagi sebagian besar masyarakat di tanah air, sosok Nyi Roro Kidul adalah sosok legendaris dalam mitologi Indonesia, yang terkenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan. Cerita mengenai Nyi Roro Kidul sangat populer terutama di daerah Jawa. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang cantik dan anggun. Ia memiliki kekuatan mistis yang besar, terutama dalam hal pengendalian ombak dan arus laut. Konon, jika seseorang memakai pakaian berwarna hijau, Nyi Roro Kidul akan tenggelam ke dalam lautan dan menjadikannya sebagai suaminya. Namun, cerita mengenai Nyi Roro Kidul juga diceritakan dengan legenda bahwa ia sangat berbahaya. Konon, jika seseorang berenang di pantai selatan tanpa memakai pakaian berwarna terang, ia akan diculik oleh Nyi Roro Kidul dan dijadikan tumbal. Meskipun legenda mengenai Nyi Roro Kidul tampak menakutkan, sebenarnya ada banyak orang yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah sosok yang baik hati dan memberikan keberuntungan bagi mereka yang memperlakukan lautan dengan baik. Oleh karena itu, Nyi Roro Kidul sering dianggap sebagai pelindung para nelayan dan orang yang berhubungan dengan laut. Banyak orang juga yang menghubungkan keberadaan Nyi Roro Kidul dengan keseimbangan alam dan lingkungan. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai penguasa segala sesuatu yang ada di laut, termasuk kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu, jika seseorang merusak lingkungan laut atau membuang sampah di laut, ia dianggap akan memicu kemarahan Nyi Roro Kidul dan dapat merugikan masyarakat. Dalam budaya Indonesia, Nyi Roro Kidul sering dijadikan bahan dalam berbagai cerita, film, dan seni. Bahkan, pada setiap tahunnya, ada acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat pantai selatan Jawa untuk memuja Nyi Roro Kidul. Ritual tersebut dianggap sebagai ungkapan rasa hormat dan penghormatan terhadap kekuatan alam yang mampu memberikan keberuntungan dan keselamatan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, Nyi Roro Kidul merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Tolak bantuan di antaranya pasukan dan biaya perang. Terlepas dari pro dan kontra menyusul legenda Nyi Roro Kidul, konon ada hubungan antara sosok itu dengan Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 khususnya dalam peran yang diduga banyak merugikan penjajah. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraje yang kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang muslim yang taat dan berjiwa ksatria. Ia juga memiliki kepekaan spiritual yang tinggi dan sering bertapa di berbagai tempat. Salah satu tempat yang pernah ia kunjungi adalah Gua Langsi, sebuah gua yang menjorok ke arah lautan Hindin di Gunung Kidul. Di gua ini, konon Pangeran Diponegoro pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul, sosok mistis yang dipercaya sebagai Ratu Pantai Selatan. Pertemuan ini terjadi ketika Pangeran Diponegoro masih berusia 20 tahun, pada musim kemarau tahun 1805. Menurut buku takdir riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai tahun 1855 karya Peter Carey, saat itu Pangeran Diponegoro sedang tenang bersemedi dan Ratu Kidul merasuki ritualnya. Tetapi pada saat kedatangan Ratu Kidul, Pangeran Diponegoro tengah bersemedi dengan kusum. Pangeran Diponegoro menjadi tak dapat diganggu. Hal ini membuat Ratu Kidul mundur sambil berjanji bahwa pada saat yang tepat nanti, ia akan datang kembali. Kemunculan Ratu Kidul di depan Pangeran Diponegoro punya satu tujuan. Sebagai Ratu Bantuan dari dunia spiritual Jawa, ia menawarkan dengan syarat bahwa Pangeran Diponegoro memohon kepada Allah agar sang ratu dapat kembali ke dunia sebagai manusia normal. Itulah permintaan sang ratu kepada semua raja Jawa yang merupakan kekasihnya.
Tetapi sebagaimana tulisan Pangeran Diponegoro, tak seorang pun dapat mengubah nasib Ratu Kidul. Sang ratu tidak dapat keluar dari dunia kerajaan spiritual bahkan sampai pada hari terhenti, ketika semua lapisan kehidupan yang berbeda-beda akan terkumpul menjadi satu. Jadi ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan, dengan segala keindahan dan kekuatan magisnya. Ratu Pantai Selatan merupakan sosok yang tragis. Ia sangat membutuhkan bantuan Anda, meski pada saat yang sama ia pun mampu membantu orang lain. Namun permintaan Ratu Kidul itu pun ditolak dengan tegas oleh Pangeran Diponegoro. Penolakan Pangeran Diponegoro atas tawaran bantuan Ratu Kidul menggarisbawahi cita-cita dan keyakinannya sebagai seorang Muslim sejati. Ia menyerahkan iman kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai sumber segala kekuatan dan pertolongan. Apalagi tujuan utama dalam Perang Jawa adalah bagaimana memajukan agama Islam, lebih khusus lagi, bagaimana mengangkat keluhuran agama Islam di seluruh Jawa. Pertemuan antara Pangeran Diponegoro dan Ratu Kidul di Gualangse menjadi salah satu kisah legendaris dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kisah pertemuan antara Pangeran Diponegoro dan Ratu Kidul di Gualangse tidak hanya terjadi sekali saja. Menurut catatan Pangeran Diponegoro sendiri, ia kembali bertemu dengan Ratu Kidul di Banyumanan, Kulon Progo, pada malam bulan purnama 2021 Juli tahun 1826. Pertemuan ini terjadi ketika Pangeran Diponegoro sedang menyusun strategi perang melawan Belanda bersama para pengikutnya. Tiba-tiba ia merasakan ada yang memanggil-manggil namanya dari arah selatan. Ia pun mengikuti suara itu dan sampai di sebuah sungai yang bertabrakan dengan laut. Di sana ia melihat Ratu Kidul berdiri di atas ombak dengan wajah cantik dan anggun. Ratu Kidul kembali menawarkan bantuan kepada Pangeran Diponegoro untuk mengalahkan Belanda. Ia mengatakan bahwa ia memiliki pasukan yang tak terhitung banyaknya yang siap berbaris di bawah perintahnya. Ia juga berjanji bahwa ia akan memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada Pangeran Diponegoro jika ia mau menerima bantuannya. Namun sekali lagi, Pangeran Diponegoro menolak tawaran Ratu Kidul dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan dari makhluk halus yang tidak bersih. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan kekayaan dan kekuasaan dunia yang fana. Ia hanya ingin berjuang di jalan Allah dan mendapatkan ridhonya. Ratu Kidul merasa tidak puas dengan penolakan Pangeran Diponegoro. Ia mengancam bahwa ia akan mengirimkan bencana alam dan penyakit kepada rakyat Jawa jika Pangeran Diponegoro tetap menyetujui penolakan bantuannya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan membuat Pangeran Diponegoro gagal dalam perang dan ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro tidak takut dengan ancaman Ratu Kidul. Ia mengatakan bahwa ia berserah diri kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan melindunginya dan menolongnya. Ia juga mengatakan bahwa ia siap menghadapi segala risiko dan konsekuensi dari perjuangannya. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar melindungi rakyat Jawa dari segala mara bahaya. Setelah berdoa, Pangeran Diponegoro kembali ke tempat pengikutnya dan melanjutkan perencanaan perang. Ia tidak pernah lagi bertemu dengan Ratu Kidul hingga akhir hayatnya. Pertemuan kedua antara Pangeran Diponegoro dan Ratu Kidul di Banyumaning juga menjadi salah satu kisah legendaris dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kisah ini menunjukkan betapa teguhnya prinsip dan keyakinan Pangeran Diponegoro sebagai seorang Muslim yang taat dan berani. Kisah ini juga menunjukkan betapa besar pengorbanan dan perjuangan Pangeran Diponegoro untuk mempertahankan tanah air dan agama dari penjajahan Belanda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.